Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurhalidia dengan nomor NPM 982051211210007. Ini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis. Sini ada pengenalan proses bisnis. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis dapat disebut sebagai kumpulan dari proses dan berisi kumpulan aktivitas yang saling berrelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. Definisinya, proses bisnis adalah kumpulan dari proses yang mendukung proses operasional dalam perusahaan. Proses bisnis berisi kumpulan aktivitas yang saling berhubungan satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu hasil yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis sang pelaku ataupun organisasi. Selanjutnya ada sifat proses bisnis. Yang pertama, bergantung perspektifnya. Setiap proses bisnis dapat diuraikan ke dalam proses yang lebih rinci, yang dikenal dengan subproses. Ada suatu proses yang juga dilihat sebagai bagian dari proses yang lebih besar. Yang kedua, dealnya dikembangkan secara top-down. Orang harus mendefinisikan proses mulai dari proses apa yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan dari organisasi ataupun individu. Boleh jadi ada perusahaan yang hanya melakukan kegiatan perdagangan saja, atau tidak juga melakukan produksi, atau hanya melakukan proses distribusi saja. Yang ketiga, menghasilkan output yang diharapkan, sehingga membutuhkan elemen yang pertama, rancangan daerah kerja, yang kedua, teknologi informasi, yang ketiga, motivasi dan pengukurannya, yang keempat, sumber daya manusia, yang kelima, kebijakan dan aturan, dan yang terakhir, fasilitas. Di sini ada definisi proses. Definisi proses adalah sekumpulan tindakan mulai dari masukan, kemudian mendapatkan keluaran yang diinginkan. Selanjutnya definisi bisnis. Definisi bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, atau organisasi kepada konsumen masyarakat dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan ataupun laba, atau bisa disebut juga profit. Lalu di sini ada karakteristik proses bisnis. Yang pertama, adanya proses owner. Yang kedua, batasan bagian yang jelas. Yang ketiga, kejelasan hubungan internal dan pertanggungjawabannya. Yang keempat, prosedur, tugas kerja, kebutuhan training, komunikasi dengan baik. Yang kelima, memiliki ukuran dan feedback pada setiap aktivitas. Yang keenam, memiliki ukuran dan target berhubungan dengan kepuasan user. Yang ketujuh, waktu siklus dari setiap aktivitas diketahui dengan jelas. Dan yang terakhir, adanya perumusan prosedur. Lalu di sini ada jenis proses bisnis. Yang pertama, proses manajemen. Proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem, contohnya manajemen strategis. Yang kedua, proses operasional. Proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama, contohnya proses pembelian ataupun manufaktur. Yang ketiga, proses pendukung. Proses ini adalah proses yang mendukung proses inti, contohnya accounting, recruitment proses manajemen proses, operasional proses pendukung. Lalu selanjutnya ada analisa proses. Di sebelah kiri ada definisi parsial. Yang pertama, proses adalah sekumpulan aktivitas yang mengubah masukan menjadi keluaran. Yang kedua, aktivitas terkait dengan mengubahnya dengan pengubahan status dari sebuah entitas. Yang ketiga, entitas adalah benda yang menjadi fokus kita. Yang keempat, kebijakan adalah aturan main yang diterapkan oleh organisasi. Dan yang kelima, struktur organisasi menunjukkan pembagian sumber manusia yang terdapat pada sebuah organisasi. Di sini ada lingkup pemodelan proses bisnis. Yang pertama, pemodelan urutan proses aktivitas untuk mencapai tujuan usaha. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya bersama. Yang ketiga, itu sumber daya manusia. Yang keempat, pembiayaan. Yang kelima, mekanisme. Yang keenam, alat. Yang ketujuh, data atau bahan. Yang kedelapan, informasi. Dan yang terakhir, pemetaan kebutuhan data dan informasi untuk mendukung proses. Lalu di sini ada organisasi bisnis. Organisasi adalah struktur sosial, formal, dan stabil dan mengambil sumber daya dari lingkungan dan mengolahnya menjadi objek
ataupun produk. Organisasi terdiri dari manusia, lingkungan luar, budaya, dan prosedur. Proses yang terdapat di sebuah fungsi bisnis. Yang pertama, komunikasi antar sumber daya manusia. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, motivasi pegawai. Yang keempat, rencana kerja akan dikerjakan. Yang kelima, mengikuti tahapan kerja. Yang terakhir, menyediakan timbal balik ke pegawai. Lalu ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan di dalam suatu organisasi dan cara menjalankan suatu pekerjaan dengan baiknya. Contoh, menurut power analogi organisasi, dan semua mobil mempunyai mesin, tempat gerak, dan berkecuali struktur. Lalu juga ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama, organisasi nasional. Bentuk organisasi ini adalah organisasi yang mana wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan antar fungsi dan aktivitas kelompok. Yang kedua, organisasi divisional. Itu organisasi yang divisi-divisi korporasinya beroperasi sebagai bisnis yang relatif bersifat otonom di bawah naungan korporasi yang lebih besar. Ketiga, organisasi matriks. Itu organisasi yang dibentuk berdasarkan kelompok-kelompok dan anggota kelompok merapat pada dua manajer atau lebih. Yang keempat, organisasi internasional. Adalah struktur organisasi yang dikembangkan untuk dikasihkan kebutuhan manufaktur, membeli, dan menjual di pasar global. Lalu ada organisasi tanpa batas. Organisasi yang meminimalkan atau menggunakan batasan-batasan dan struktur tradisional. Lalu organisasi tim. Organisasi yang hampir sepenuhnya bergantung pada tim ikut proyek dengan sedikit atau tanpa hierarki nasional dasar. Lalu ada organisasi virtual. Perhasilan organisasi yang memiliki sedikit atau tanpa struktur formal. Dan organisasi pembelajaran. Organisasi yang bekerja untuk mengintegrasikan perbaikan pendidikan dan pengembangan karyawan secara berkesinambungan. Selanjutnya ada pemodelan bisnis. Yang pertama adalah proses identification, menganalisis strukturalisasi dan perubahan terhadap identitas. Yang kedua, proses discovery, menangkap peran utama dari suatu proses, bagaimana yang harus dilakukan dan mengimplementasikan proses tersebut dalam manual, kebijakan, dan prosedur. Dan yang ketiga, proses analisis, menganalisis proses yang ada sekarang, kekurangannya apa, dan apa perlu dilakukan perubahan, di mana perubahannya, dan seterusnya. Dan yang keempat, proses desain. Berdasarkan hasil analisis, maka dilakukan perancangan atau perancangan ulang proses yang terlibat. Dan yang kelima, proses implementation. Proses dijalankan dalam organisasi disertai dengan implementasian proses. Dan yang terakhir, proses monitoring. Proses yang diterapkan dimonitor dan dievaluasi apakah tetap sesuai dengan kewajiban atau prosedur yang berlaku dengan organisasi atau tidak. Selanjutnya ada pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis adalah sarana untuk mempresentasikan aktivitas bisnis, arus informasi, dan logika keputusan dalam proses bisnis. Kedua adalah kekuatan visualisasi digunakan untuk mengkomunikasikan informasi mengenai suatu proses dan interaksi tersebut di dalam atau di antara organisasi, di antara orang-orang yang membaca model atau orang-orang yang menciptakannya. Tiga, model mengeksternalisasikan pengetahuan bisnis karena mampu untuk menyetujui dan mengikat semakin mampu kepentingan dalam presentasi yang dibagi dalam organisasi dalam sistem informasinya. Yang keempat, mari menggambarkan multiple planary level, from simple depiction of the workflow to simulation and execution. Yang kelima, address complete about using a specific aspect and by using model. Yang keenam, agar dapat mencapai kesamaan understanding of business knowledge between an organization and expert and test driver
Design and implementation of software system. Selanjutnya ada jenis pemodelan proses bisnis. Yang pertama, dynamic model tipe. Model yang menunjukkan proses informasi yang relevan yang dapat dimasukkan secara kronologis bergantung waktu. Yang kedua, semua tipe model yang mewakili area proses, seperti event driving process, chain, jadi change diagram adalah tipe model dinamis. Yang ketiga, static model tipe. Tipe model statis memiliki struktur yang tidak memberikan ketergantungan waktu. Ini termasuk modelan struktur organisasi, pembawa informasi seperti bentuk atau pengambilan hubungan antar objek bisnis. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart digunakan karena pada umumnya lebih mudah memahami sesuatu yang ditampilkan secara grafik daripada dengan kata-kata. Yang kedua, ada berbagai cara menggambarkan flowchart. Yang ketiga, cara paling sederhana adalah dengan menggunakan simbol yang berbeda untuk mewakili aktivitas dan panah untuk menggambarkan hubungan antara aktivitas. Dari saya, mohon maaf bila salah kata. Tapi sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.